Kamu hoki sekali hari ini. Dilihat dari warnanya, bisa laku 40-60 juta. Aku 40-60 juta. Kalian lihat kan? Sudah kubilang, bahan batuku semuanya kualitas terbaik. Gimana kawan? Mau coba beberapa bongkah lagi? Hari ini aku cukup segini saja. Istirahat dulu ya. Bos, judi batu ini bukannya cuma soal apa batunya setelah dibelah ada warna hijaunya, seberapa banyak hijaunya, dan gimana kualitas warnanya. Kamu ini pemula ya? Iya. Pemula itu bagus, pemula itu biasanya hoki. Kamu benar, memang begitu. Bagaimana? Mau coba sebongkah atau enggak? Boleh. Silakan. Mata dewa, buka. Bos, ini harganya berapa? Yang itu murah, 24 juta. Bos, ada nggak bahan batu yang di bawah 472.000? Kawan, dari tadi kamu cuma bawa uang segini. Buang-buang waktuku saja. Sudahlah, sudahlah. Lihat nggak? Tumpukan batu di kotak ini, 400.000. Pilihlah. Bos, kamu keterlaluan sekali. Tumpukan batu kayak gitu harganya paling 40.000. Menipu pemula, jangan keterlaluan gitu. Pergi sana. Dasar sialan. Apa salahnya batu sisa? Batu sisa juga pernah keluarkan kualitas bagus. Bos, aku ambil satu saja. Bagus sekali kawan. Mentalmu ini bagus sekali. Pilih saja. Pilih sesukamu. Yang ini saja. Kawan, kamu bisa pilih-pilih dulu. Kalau begini aku jadi nggak enak sekali. Nggak perlu. Yang ini saja. Hah? Ini Hijau! Hijau penuh! Astaga, gimana mungkin? Itu kan cuma sisa potongan. Kenapa bisa keluar warna hijau penuh? Enggak, itu jenis giok hijau es. Dengan kualitas dan ukurannya, paling enggak harganya capai miliaran. Kawan, kamu bakalan kaya. Kenapa dia di sini juga? Bukannya Leo sudah carikan dia kerjaan? Kenapa dia malah judi batu? Apa aku perlu hampiri dia? Kayaknya bos benar. Pemula memang hokinya besar. tentu saja. Kawan, begini saja. Batumu ini aku beli 2,4 miliar. Bisa lebih. Bagaimana? Aku tawar 2,6 miliar. Aku tawar 2,8 miliar. Kawan, jual padaku. Uangnya akan langsung ku transfer. 3 miliar, harga pas. Kalau ada yang tawar lebih tinggi, dengan senang hati ku serahkan. Tapi aku mau ingatkan kalian, belinya memang gampang, jualnya susah. Sebaiknya kalian pikir baik-baik lagi. Bos, transaksimu ini agak memaksa ya. Anak muda, coba kamu cari tahu. Harga pas yang sudah kutawarkan, itu yang tertinggi. Sekalipun Raja Langit datang, nggak bakal berani tawar lebih dari ini. Dan aku serius. Memaksa sekali. Tapi barang ini milikku kan. Kalau nggak aku jual boleh kan? Nggak dijual. Hah. Kalau begitu, ambil uang 400.000 dan pergi. Ambil uang 400.000 dan pergi. Dia selalu jaga harga diri. Aku nggak boleh ke sana. Dia nggak main judi. Itu saja sudah perubahan besar. Aku harus kasih waktu buat dia berubah. Nona, lukisanmu ini dijual nggak? Biar gue lihat. Kalau gitu ayo, ikuti aku. Aku tawar 4 miliar. Pak Yesa, kenapa Anda datang? Kenapa? Aku dilarang datang ke jalan antik. Aduh, Pak Yesa bercanda saja. Seluruh jalan antik ini kan properti Anda. Anda bilang begitu, ini sudah merendahkan saya, Pak. Kualitasnya memang bagus. Anak muda, bahan batu ini jual 4 miliar padaku ya. Aku butuh 2 mangkuk kecil dari giok buat minum obat. Mangkuk kecil giok. Aroma Vitala dan juga air kristal. Di antara obat umpan yang diminumnya, ternyata ada 2 bahan obat yang hampir punah di dunia fana. 2 dari 3 bahan obat paling sulit buat ramu pil angin roh ketemu. Kayaknya hoki hari ini bagus.
Pak Tua, di dalam obat umpan yang kamu minum, selain Vitala dan air kristal yang langka ini, apa ada juga katak berkaki 3? Gimana? Kamu bisa tahu obat yang aku minum? Ayo kita ngobrol di tempat lain. Boleh. Tapi bahan batu ini kamu mau jual kan? Kita bisa ketemu karena jodoh. Aku kasih gratis. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Dikasih. Tadi cuma punya 400.000, sekarang 4 miliar. Langsung dikasih gratis, tanpa ragu sedikit pun. Hei kawan, kamu ini sebenarnya siapa? Anak muda ini kayaknya biasa saja. Tapi kenapa aura yang dia pancarkan kayak genangan air yang nggak terlihat dasarnya? Atau kayak sebuah gunung kokoh? Oke, memang benar pahlawan muncul dari pemuda. Bos Mario, bahan batu ini tolong kamu simpan dulu. Sebentar lagi pasti ada yang bakal ambil. Astaga, saya nggak berani. Hari ini saya yang langgar aturan Anda. Saya pasti bakal datang, minta maaf langsung. Ya. Anak muda, ada toko kecil di depan. Kita ngobrol di sana saja. Suatu kehormatan. Silakan. Cih! Aduh, sudah pergi. Aku nggak jualan hari ini. Sialan, sial banget. Sialan, kayak ketemu hantu. Sialan. Aduh. Sialan. Pak Yesa, Anda sudah datang? Leo, cepat buatkan teh untuk Pak Yesa. Baik. Pak Yesa, silakan duduk. Saya baru ambil obat dari tabib Guna. Akan segera saya siapkan. Nggak usah repot-repot. Anda jangan terlalu sungkan. Anak muda, silakan duduk. Pak Yesa, Anda sudah datang. Kak Alarik. Leo, Maaf Pak Yesa, dia teman saya Alarik. Dia datang mencari saya. Kak Alarik, gimana kalau jalan-jalan keluar sebentar? Tunggu aku. Oh, anak muda. Kamu kenal dengan Leo? iya kenal. Pantas saja kamu tahu soal obatku. Ternyata sudah dapat info dari awal. Enggak Pak Yesa. Saya nggak pernah kasih tahu siapapun soal obat Anda. Saya bersumpah. Zia, 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 ada apa? Kenapa malah berlutut? Api hati terlalu kuat. Fungsi ginjal melemah. Energi nggak seimbang. Haid nggak teratur. Kak Alarik, kamu bicara apa? Penyakitmu bisa sembuh kalau dapat pria. Kalau enggak, bisa kena penyakit kronis. Jangan bicara sembarangan ya. Zea, kamu nggak apa-apa? Anak muda, apa maksudmu? Silakan minum obatnya. Apa-apaan kamu ini? Kak Alarik, jangan dipegang. Itu obat khusus milik Pak Yesa. Satu butirnya capai miliaran. Jual kita pun tetap gak bisa ganti. Di dunia dewa nggak ada yang mau pil murahan gini. Tapi di dunia fana harganya miliaran. Aku nemu cara cari uang. Tenanglah. Mulai hari ini, kita nggak bakal dihina. Hah? Ini pil yang diminum Pak Yesa kan? Benar. Anak muda, ada yang ingin kamu sampaikan. Akar kodonopsis 2, akar putih 2, poria 3, akar darah 2. Lalu ada inti birlang dan air kristal 2, serta 4 katak berkaki 3. Dan diramu pakai api sedang dan besar bergantian. Aku benar kan? Bususan saja, nggak tahu resep obat ini. Apalagi dengan Leo.
Dari mana kamu tahu ini? Apa mungkin kamu bisa buat pil? Kamu paham ramu obat? Agak paham, tapi pil ini kayaknya nggak bisa diminum. Kenapa nggak bisa? Air bisa meluap, bulan bisa redup. Kura-kura sakti pun tetap bisa mati. Apa maksudmu? Resep obat ini kayak bisa perpanjang umur, padahal cuma hayalan semu. Ditambah lagi teknik ramu pilnya amatir, jadi kualitasnya nggak karuan. Kalau diminum jangka panjang, bisa buat jantung berdebar hebat, bahkan bisa mengancam nyawa. Anak muda, kamu ini beneran salah sasaran. Pak Yesa sangat sehat. Lagi pula, pil panjang umur ini diramu sendiri sama tabib Guna. Banyak orang penting di Jatra yang minta pun nggak dikasih. Anak muda, boleh tanya, siapakah namamu? Aku Alarik. Pak Alarik, belakangan ini aku memang sering merasa sesak dan nyeri dada dan jantung berdebar. Tapi tabib Guna bilang itu adalah hal normal. Cuma ada dua kemungkinan. Entah si tabib Guna itu emang bodoh, atau dia memang mau buat kamu mati. Apa? Sudahlah, ini juga bukan urusanku. Aku cuma lakukan hal seharusnya. Ini Kamu lagi apa? Wah, Kak Alarik, kamu lagi main sulap ya? Aduh, Kak Alarik, jangan main-main. Cepat keluarkan obat Pak Yesa. Kita nggak bisa bercanda soal ini. Leo. Pak Alarik, ini apa? Khasiat pil ini sudah kuubah. Meski ini cuma kelas biasa, soal khasiat tingkatkan kesehatan jauh lebih kuat dari pil aslinya. Terlebih lagi, nggak ada efek samping. Ini pil yang dibuat dengan tangan kosong. Pak Alarik, ini nggak masuk akal sekali. Setelah diminum, 3 hari bakal terasa khasiatnya. Ambillah. Pil panjang umur ini, tabib Guna meramunya sampai 49 hari. Kamu cuma remas-remas saja, bisa tambah khasiatnya. Mau minum atau enggak, Pak Yesa yang putuskan. Pak Alarik, kalau ucapanmu benar, kamu lagi bantu aku. Tapi apa alasannya? Tentu saja ada yang ku mau. Pak Alarik, katakan saja. Vitala air kristal tulang naga. Aku butuh 3 bahan obat ini, masing-masing 2. 2? 3 bahan obat ini sangat langka di pasaran. Satunya saja harganya puluhan juta. Belum lagi stoknya yang langka. Kamu langsung minta masing-masing 2. Siapapun yang merasa rugi, bisa kubeli dengan harga normal atau lebih tinggi. Tapi, tolong kasih aku waktu beberapa hari. Kak Alarik, kamu ini mau buat ulah apa hari ini? Kamu mau apakan bahan obat mahal itu? Kamu tahu gak siapa Pak Yesa? Kalau kamu berutang ke dia, kamu bakal tamat. Leo, kamu percaya aku? Kita sudah berteman 20 tahun. Aku tentu percaya kamu, tapi... Kalau gitu jangan banyak tanya. Pak Alarik, kamu cuma butuh bahan obatnya. Benar. Oke, besok ambil bahan obatnya di sini. Aku nggak bakal minta spesial pun. Anggap kita berteman. Kalau gitu terima kasih Pak Yesa. Kak Alarik, kamu pasti tahu kekuasaan Pak Yesa. Jangan mainkan trik murahan buat tipu dia. Kalau Pak Yesa tahu, gak ada siapapun yang bisa tolong kamu. Kamu punya uang? Kak Alarik, jangan judi lagi. Dengarkan aku. Kamu salah paham. Aku cuma mau belikan istriku baju. Andai saja kalau kamu memang tipe suami yang mau belikan istrinya baju. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Kak Alarik, ini semua tabunganku. Pakai yang hemat. Kamu jangan judi lagi. Kalau nggak cocok di pavilion bahagia, nanti ku carikan kerjaan baru buatmu. Leo. Besok, antarkan bahan obat Pak Yesa ke rumahku. Aku sekalian mau bilang hal penting padamu. Tenang saja Kak Alarik. Kalau Pak Yesa beneran kirim bahan obat itu, pasti bakal ku antar ke rumahmu. Tapi saranku,
Jangan terlalu berharap banyak. Aku pergi dulu, Kak Alarik. Segar sekali. Benaran segar. Pak Yesa, Anda kenapa percaya sekali sama Alarik? Zea, tadi waktu kamu mau serang Pak Alarik, kenapa tiba-tiba berlutut? Saya salah langkah. Jawab yang jujur. Sejujurnya, saya juga nggak bisa jelaskan. Tepat waktu saya mau serang dia, saya merasa ada semacam tekanan yang sangat kuat. Tekanan. Tapi, kamu ini prajurit yang lahir di medan perang. Masa bisa ditekan sama anak muda sampai begitu? Dia memang agak aneh. Bu Susan, seberapa banyak kamu tahu soal dia? Nggak banyak. Tapi menurut Leo, temannya ini cuma pengangguran. Dulu Leo pernah kenalkan dia ke tempat kita buat jadi pelayan. Apa? Pelayan? Pelayan yang tahu resep obat. Sekali lihat dan ramu pil dengan tangan kosong.